Halo penonton sekalian, perkenalkan nama saya Gede dari Teknik Industri Angkatan 20. Ini merupakan video penjelasan terkait penerapan Kaizen pada UMKM. Dan di sini saya mengambil UMKM Ayam Geprek Budewayan. Adapun dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi syarat tugas besar rekayasa sistem kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Primaretja dengan NIM 1201979 dari kelas RB. Adapun poin-poin pembahasannya, yaitu yang pertama pengertian Kaizen, yang kedua konsep dari Kaizen, yang ketiga manfaat penerapan konsep Kaizen, yang keempat penerapan Kaizen pada penyajian geprek budewayan, yang kelima gap dan analisis perbaikan. Yang pertama ada pengertian Kaizen. Kata Kaizen berasal dari bahasa Jepang yaitu Kai yang berarti berubah dan Zen yang berarti baik, sehingga Kaizen merupakan metode perbaikan atau perubahan menjadi lebih baik secara berkelanjutan. Kaizen telah terkenal menjadi filosofi strategi bisnis untuk membuat perusahaan kecil tetapi harus-menerus menjadi lebih baik dalam operasi perusahaan. Kaizen lebih tepat disebut sebagai budaya perusahaan. Ini karena Kaizen didasarkan pada komunikasi dan kerjasama di antar seluruh elemen perusahaan. Yang kedua adalah konsep Kaizen. Konsep yang pertama yaitu 3M. Konsep 3M terdiri dari murah, muri, dan mudah, yang mana murah merupakan sebuah ketimpangan atau ketidakrataan dalam proses produksi. Hal ini dapat terjadi karena pemberian beban pekerjaan yang berlebihan pada pekerja dan faktor lainnya. Yang kedua ada muri. Muri merupakan pemberian beban yang berlebihan pada pekerja ataupun pekerjaannya yang dilakukan melampaui batas kemampuan dari seorang pekerja tersebut, sehingga akan menimbulkan ketidakoptimalan dalam proses produksinya. Yang ketiga ada mudah. Mudah merupakan sebuah kegiatan yang tidak mempunyai nilai tambah selama proses produksi. Konsep yang kedua yaitu 5S. Yang pertama ada Sairi. Merupakan pemilihan barang-barang dalam kategori yang sering digunakan sampai yang tidak pernah digunakan. Yang selanjutnya ada Saiton, yang merupakan langkah selanjutnya dari Sairi dengan melakukan penataan barang yang sudah dikategorikan agar mencapai lebih efisien dalam proses produksi. Seiso adalah pembersihan pada stasiun kerja seperti alat atau barang yang digunakan selama proses produksi atau lingkungan kerja. Seiketsu merupakan perawatan lingkungan kerja yang sudah rapi serta bersih menjadi sebuah standar dalam pekerjaan. Yang terakhir adalah Shitsuke, yaitu etika dan disiplin pekerjaan. Konsep yang ketiga yaitu konsep PDCA yang terdiri dari yang pertama ada plan yang berkaitan dengan penetapan target atau perbaikan dan perumusan rencana tindakan guna mencapai target tersebut. Do berkaitan dengan penerapan dari rencana. Cek merujuk pada penetapan apakah penerapan tersebut berada dalam jalur yang benar sesuai dengan rencana, dan memantau kemampuan perbaikan yang direncanakan. ACT berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari terjadinya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan. Konsep yang selanjutnya yaitu 5W plus 1H, yang merupakan salah satu pola pikir dalam menjalankan roda dari PDCA. Kegiatan Kaizen adalah dengan teknik bertanya dengan pertanyaan dasar 5W1H yang terdiri dari what, who, why, where, when, dan how. Poin selanjutnya yaitu adalah mengenai manfaat Kaizen pada pekerjaan. Manfaat penerapan Kaizen dalam proses produksi yaitu ada yang pertama yaitu pengurangan pemborosan atau waste, yang kedua pemecahan masalah segera, yang ketiga pemanfaatan optimal sumber daya, yang keempat peningkatan kerjasama tim, yang kelima kualitas produk yang lebih baik. Oke, baik. Prinsip 3M. Prinsip Kaizen yang pertama ada murah. Aspek yang ditinjau adalah ketimpangan proses produksi. Kondisi idealnya kecepatan pembuatan setiap produk yang konstan. Kondisi saat ini kecepatan produksi untuk setiap produk tidak konstan. Masalah gapnya kecepatan waktu pembuatan pada produk tidak konstan. Analisis perbaikannya menambahkan operator untuk membantu pembuatan produk. Kaizen yang kedua yaitu adalah muri. Aspek yang ditinjau adalah kemampuan operator dalam pekerjaannya. Kondisi ideal operator dibebani pekerjaan sesuai dengan kapasitas diri dan kemampuannya.
Kondisi saat ini, operator sering dibebani pekerjaan yang tidak sesuai dengan kapasitas dari kemampuannya. Masalah gap, pembebanan pekerjaan yang melebihi kemampuan operator. Analisis perbaikan, penambahan operator untuk sangat membantu operator utama. Kaizen yang ketiga, mudah. Aspek yang tinjau, pemborosan atau waste yang sering terjadi pada proses produksi. Kondisi ideal, tidak ada waste yang terjadi pada saat proses produksi. Kondisi saat ini, terdapat waste saat terjadi proses produksi. Masalah gap, kurang mempersiapkan barang-barang. Analisis perbaikan, mempersiapkan stok barang. GAP dan analisis perbaikan selanjutnya itu adalah gerakan 5S. Kaizen yang pertama adalah seri. Aspek yang tinjau, keadaan fungsional barang yang ada pada stasiun kerja. Kondisi idealnya memilah barang dan bahan berdasarkan tingkat fungsionalnya. Kondisi saat ini terdapat barang-barang dan bahan yang tidak diletakkan dengan sesuai. Masalah gapnya, terdapat barang yang diletakkan tidak sesuai pada stasiun kerja. Analisis perbaikan, memilah barang atau bahan berdasarkan tingkat fungsionalnya. Kaizen yang kedua ada Seiton. Aspek yang tinjau, penataan dan peletakan barang-barang pada stasiun kerja. Kondisi ideal, menata dan meletakkan barang dan bahan pada stasiun kerja. Kondisi saat ini terdapat barang dan bahan yang peletakannya kurang sesuai. Masalah gap, peletakan barang masih kurang sesuai pada stasiun kerja. Analisis perbaikan, meletakkan barang sesuai dengan tingkat fungsionalnya. Kaizen yang ketiga ada Seiso. Aspek yang tinjau, kebersihan pada lingkungan kerja. Kondisi ideal, alat yang digunakan dalam keadaan bersih. Kondisi saat ini terdapat barang-barang yang masih kotor. Masalah gap, beberapa barang masih kotor. Analisis perbaikan, membersihkan barang dengan cara mencucinya. Kaizen yang keempat, Seiketsu. Aspek yang tinjau, perawatan pada stasiun dan lingkungan kerja. Kondisi ideal, menjaga lingkungan kerja. Kondisi saat ini belum konsisten dan menjaga kebersihan belum optimal. Masalah gap, operator dalam menentukan pekerjaan belum konsisten dan menjaga kebersihan. Analisis perbaikan, menuntut operator agar selalu menjaga kebersihan. Kaizen yang kelima ada Shitsuke. Aspek yang tinjau, etika kerja. Kondisi ideal, disiplin terhadap standar kerja dan memiliki etika kerja yang baik. Kondisi saat ini terkadang operator masih belum konsisten. Masalah gap, operator yang belum bisa konsisten dalam melakukan kerjaannya. Analisis perbaikan, menuntut operator agar selalu konsisten. Yang selanjutnya kesimpulan. Penerapan konsep Kaizen pada UMKM ayam geprek budidaya ini dilakukan dengan menggunakan dua konsep, yaitu konsep 3M dan gerakan 5S. Adapun penerapan Kaizen ini mencakup pembebanan dan ketimpangan saat proses kerja pada operator, pemborosan dalam alur proses produksi, pengklasifikasian barang berdasarkan tingkat fungsionalnya, kerapian dan kebersihan pada lingkungan tempat kerja, perawatan stasiun kerja dan lingkungan kerja, dan etika serta disiplin pada saat bekerja. Penerapan Kaizen ini tentunya akan membuat produktivitas pada proses produksi akan menjadi lebih baik, menghemat biaya dan menjaga kualitas produk, dan kepuasan pelanggan akan meningkat pada saat melakukan transaksi. Sekian video presentasi yang saya buat ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih.